Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadia Zulfana Fira dengan NIM 2018310483. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi atau production cycle. Apa sih siklus produksi atau production cycle itu sendiri? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang saling terkait dan terus-menerus serta berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, di dalam siklus produksi ini tersendiri berhubungan dengan subsistem lainnya melalui sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran dari siklus yang ada di dalam perusahaan. Seperti yang ada di gambar di PowerPoint tersebut, terdapat gambar lingkaran yang berupa siklus produksi. Nah, siklus produksi itu sendiri berhubungan dengan beberapa siklus yang lain, berupa siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, juga berhubungan dengan sistem buku besar dan pelaporan. Nah, nantinya dalam siklus produksi tersebut akan menghasilkan laporan yang nantinya akan disampaikan kepada pihak manajemen. Selanjutnya, sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan, yang nantinya informasi tersebut digunakan untuk merencanakan tingkat produksi serta persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Lalu, informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Selanjutnya, sebagai gantinya, sistem menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Lalu yang terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 aktivitas dasar yang terdapat dalam siklus produksi. Seperti yang terdapat di dalam gambar di PowerPoint, ada 4 aktivitas. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Nah, kita sebagai akuntan tentunya lebih dilibatkan terutama pada aktivitas yang keempat, yaitu akuntansi biaya. Tetapi kita juga harus memahami ketiga dasar aktivitas yang lain, karena kita juga akan menyediakan laporan terhadap manajemen, sehingga laporan tersebut akan digunakan manajemen untuk mengatur siklus produksi yang ada di suatu perusahaan. Tentunya, sistem informasi yang ada di suatu perusahaan akan mendukung suatu siklus yang ada di perusahaan tersebut. Nah, desain sistem informasi dan pengendalian dasar sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem informasi tersebut menyediakan manajemen dengan informasi yang andal, serta untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas di dalam siklus produksi tersebut. Sistem informasi siklus produksi yang pertama adalah tentunya proses. Nah, di dalam proses ini kita harus memperhatikan bagaimana sistem informasi di dalam siklus produksi mengintegrasikan data, baik data operasional maupun data keuangan dari berbagai sumber. Seperti halnya, file daftar bahan baku tentunya menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Sistem informasi siklus produksi tentunya terdapat ancaman dan pengendaliannya. Bagaimana contohnya? Yang pertama, yaitu ancamannya risiko dari data induk yang tidak akurat. Bagaimana contoh pengendaliannya? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita dapat melakukan pengendalian berupa pengendalian integritas data. Yang kedua, tentunya dengan membatasi akses terhadap data induk tersebut. Lalu yang ketiga, melakukan tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Lalu ada ancaman yang kedua berupa pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi. Cara melakukan pengendalian dari ancaman tersebut yaitu seperti pengendalian akses, lalu yang kedua melakukan enkripsi. Lalu ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Bagaimana cara melakukan pengendaliannya? Kita dapat melakukannya dengan membackup dan prosedur pemulihan bencana. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mutia Kansa Bisri dengan NIM 2018310493. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama saya jelaskan ada desain produk. Aktivitas desain produk menghasilkan dua output. Yang pertama, daftar bahan baku atau Bills of Material (BOM) menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi,
dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua adalah daftar operasi atau operation list yang mengspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Adapun ancaman dan pengendalian dari desain produk. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara, cenderung menimbulkan garansi dan biaya perbaikan yang tinggi. Untuk menanggulanginya, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produksi dengan menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan untuk proses produksi yang mempengaruhi biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek, sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Ada dua metode umum perencanaan produksi. Yang pertama ada manufacturing resource planning, adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem ini sering disebut sebagai push manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Metode yang kedua ada produksi ramping atau lean manufacturing. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai pull manufacturing karena sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respon terhadap jika permintaan bagi produk perusahaan dapat diprediksi dan produk memiliki siklus hidup yang panjang, maka sebaiknya perusahaan melakukan pendekatan MRP. Tapi sebaliknya, jika produk sebuah perusahaan ditandai dengan siklus hidup yang pendek, permintaan tidak dapat diprediksi, dan seringnya penurunan atau kelebihan persediaan, maka sebaiknya perusahaan menggunakan pendekatan produksi ramping. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melisa Dwi Ramawati, NIM 2018 310497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah dokumen kunci dan formulir, informasi tentang perkiraan penjualan, pesanan pelanggan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah jadwal produk induk atau MPS yang menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Meskipun bagian jarak jauh dari MPS dapat dimodifikasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar, rencana produksi untuk banyak orang produk harus dibekukan beberapa minggu sebelumnya untuk menyediakan waktu yang cukup untuk mendapatkan bahan baku mentah, supply, dan tenaga kerja yang diperlukan. Slide selanjutnya adalah aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan 3 dokumen lain. Yang pertama adalah pesanan produksi. Dokumen yang berisi tentang mengesahkan pembuatan sejumlah produk tertentu. Yang kedua adalah permintaan material, mengizinkan penghapusan yang diperlukan jumlah bahan baku dari gudang. Yang ketiga adalah memindahkan tiket, dokumen yang mengidentifikasi transfer internal suku cadang, lokasi pengirimannya, dan waktu transfer. Slide selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah overproduction dan underproduction. Sistem perencanaan produksi dapat mengurangi resiko dari underproduction atau overproduction ini. Persetujuan yang tepat dan otorisasi pesanan produksi adalah kontrol lain untuk mencegah produksi berlebihan, overproduction, atau kurang dari item tertentu atau underproduction. Slide selanjutnya adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara pelaksanaan aktivitas ini bervariasi di setiap perusahaan. Berbeda menurut jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi.
penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut dengan manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gita Fitria, NIM 560 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Selanjutnya, langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Slide selanjutnya, terdapat proses dalam akuntansi biaya. Untuk berhasil mencapai tujuan, pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja aktivitas produk. Kedua, sistem akuntansi biaya harus mengklarifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan menentukan biaya-biaya ke produk tertentu dan unit organisasi. Selanjutnya, sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order costing atau proses costing untuk menentukan biaya produksi. Untuk job order costing, yaitu menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan. Sebaliknya, perhitungan biaya proses atau proses costing menentukan biaya pada masing-masing proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menentukan biaya rata-rata untuk ke seluruh unit yang diproduksi. Perhitungan ini digunakan ketika barang atau jasa yang diproduksi secara massal. Selanjutnya, terdapat ancaman dan pengendalian dalam akuntansi biaya. Prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah untuk mengotomatisasi pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pengemindahan kode batang, alat pembaca kartu, dan perangkat lainnya. Pengecekan validitas seperti membandingkan nomor bagian dari bahan baku dengan nomor yang tercantum dalam file daftar bahan baku, memberikan jaminan lebih lanjut atas ketepatannya.